Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo siswa kelas 4. Bagaimanakah kabarnya kalian untuk minggu ini? Semoga kalian tetap sehat ya, terus jaga kesehatan. Kemudian tetap semangat untuk belajar karena belajar itu hukumnya adalah wajib. Oke, untuk kali ini kita meneruskan yang minggu kemarin. Kalau minggu kemarin kita sudah melakukan penilaian harian untuk pelajaran keempat. Sekarang kita melanjutkan ke pelajaran yang kelima. Pelajaran yang kelima itu adalah Aku Cinta Nabi dan Rasul. Kali ini bagian yang pertama kita akan membahas tentang kisah Nabi Ayub. Kalian pernah mendengar kisah Nabi Ayub? Mungkin ada yang pernah mendengar? Oke, kita nanti akan membahas bagaimanakah kisah Nabi Ayub itu. Oke ya, sudah siap? Kalau sudah siap, kita mulai dengan membaca sholawat. Ya, sholawatnya adalah ini. Bagaimana ini lagu sholawatnya? Ya, kita baca bersama-sama. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, sholawatullah alaika, asyraqal badru alaina, fahtafat minhul buturu, misla husni ma ra'aina, qattu ya wajah sururi. Oke, itu tadi adalah bacaan sholawat. Kita membaca sholawat itu merupakan salah satu cara kita mencintai Nabi. Oke ya, kita lanjutkan untuk materi kali ini tentang Nabi Ayub. Ya, yang pertama nanti akan membahas tentang Nabi Ayub dan sifat-sifatnya. Kemudian yang kedua tentang ujian dan cobaan terhadap Nabi Ayub. Materi yang ketiga tentang sumpah Nabi Ayub. Dan materi yang keempat nanti tentang pelajaran yang dapat kita ambil dari kisah Nabi Ayub. Jadi ada 4 sub materi yang akan kita pelajari pada kali ini. Oke ya, kita mulai dari Nabi Ayub dan sifat-sifatnya. Untuk Nabi Ayub itu adalah keturunan dari Nabi Ishak bin Nabi Ibrahim. Jadi secara kita tarik garis keturunannya, Nabi Ayub itu masih silsilahnya nanti ke atas itu ketemu dengan Nabi Ibrahim. Kemudian Nabi Ayub itu diangkat oleh Allah menjadi nabi yang kaya raya. Jadi Nabi Ayub itu adalah nabi yang pada saat diangkat menjadi nabi, beliau itu nabi yang kaya raya. Kemudian saking kayanya itu bisa dilihat dari binatang ternaknya yang banyak, seperti kambing, sapi, unta, dan lain-lain. Kemudian beliau juga mempunyai banyak anak, hidupnya makmur dan sejahtera. Itu adalah keadaan Nabi Ayub saat diangkat menjadi nabi. Kemudian sekarang adalah sifat-sifat dari Nabi Ayub. Tentunya sifat di sini adalah sifat yang terpuji dari Nabi Ayub. Yang pertama, bahwa Nabi Ayub itu adalah orang yang baik hati. Beliau itu suka mengeluarkan harta bendanya untuk membantu fakir miskin,
membantu anak yatim, dan untuk memuliakan tamu. Jadi Nabi Ayub itu merupakan orang yang sangat baik hatinya. Jadi meskipun beliau itu kaya, tapi beliau itu tidak pelit. Jadi suka mengeluarkan hartanya untuk membantu orang-orang yang membutuhkan. Itu sifat Nabi Ayub yang pertama. Sifat terpuji Nabi Ayub yang kedua, yaitu walaupun Nabi Ayub itu kaya, tapi kehidupannya tidak berlebihan. Jadi meskipun Nabi Ayub itu orang yang kaya, tapi beliau tidak berfoya-foya, memanfaatkan kekayaannya untuk bersenang-senang. Tidak seperti itu. Tapi meskipun kaya, hidupnya tidak berlebihan. Misalnya ketika makan, ya secukupnya saja. Ketika berpakaian juga secukupnya saja. Itu adalah sifat terpuji Nabi Ayub yang kedua. Kemudian sifat terpuji Nabi Ayub yang ketiga adalah semakin kaya, Nabi Ayub itu semakin bertambah taat kepada Allah. Jadi Nabi Ayub itu meskipun hartanya itu semakin banyak, tapi Nabi Ayub semakin taat kepada Allah. Hartanya itu tidak melupakan dirinya kepada Allah. Itu sifat terpuji Nabi Ayub yang ketiga. Kemudian sifat terpuji Nabi Ayub yang keempat adalah meskipun kaya, Nabi Ayub itu tidak pernah sombong. Jadi dengan kekayaannya itu Nabi Ayub tidak menyombongkan diri. Karena Nabi Ayub sadar bahwa kekayaan yang dimilikinya itu adalah titipan dari Allah. Jadi Nabi Ayub tidak pernah menyombongkan dirinya. Kemudian sifat yang terpuji dari Nabi Ayub nomor 5 adalah pandai bersyukur kepada Allah. Jadi Nabi Ayub itu selalu bersyukur kepada Allah. Karena kalau kita itu diberi nikmat oleh Allah, kemudian kita mau bersyukur, nanti pasti kita akan ditambahkan nikmatnya. Demikian juga Nabi Ayub. Ketika Nabi Ayub mendapatkan nikmat, maka Nabi Ayub selalu bersyukur kepada Allah. Sehingga nikmat atau hartanya selalu ditambah oleh Allah. Kemudian sifat terpuji Nabi Ayub yang nomor 6 adalah setiap hari beliau itu beribadah. Ini tulisan beribadah ya, kurang D. Setiap hari Nabi Ayub itu beribadah kepada Allah dengan ikhlas. Jadi meskipun Nabi Ayub itu nabi yang kaya pada saat itu, tapi Nabi Ayub selalu rajin beribadah. Dan ibadahnya tidak terpaksa, tapi beribadah dengan ikhlas. Selanjutnya, sifat Nabi Ayub yang nomor 7, yaitu memiliki kesabaran yang luar biasa. Jadi Nabi Ayub itu mempunyai kesabaran yang tidak ada batasnya. Karena memang sabar itu tidak ada batasnya. Oke, itu adalah beberapa sifat terpuji dari Nabi Ayub. Kemudian Nabi Ayub itu mendapatkan ujian dan cobaan. Nah, bagaimana ceritanya? Ceritanya adalah iblis itu merasa tidak senang melihat Nabi Ayub beribadah kepada Allah. Jadi iblis itu ketika Nabi Ayub beribadah kepada Allah kaya raya, itu iblis tidak senang. Akhirnya iblis itu meminta izin kepada Allah agar Nabi Ayub mendapatkan ujian yang berat. Jadi Nabi Ayub taat kepada Allah menurutnya iblis itu karena Nabi Ayub orang yang serba kecukupan, orang yang kaya, tidak pernah mendapatkan ujian yang berat. Akhirnya iblis meminta izin kepada Allah agar Nabi Ayub itu dicoba dengan ujian yang berat. Nah,
permintaan iblis itu dikabulkan oleh Allah. Sehingga Allah akan menguji Nabi Ayub. Apakah tetap taat kepada Allah atau tidak. Selanjutnya, di antara ujian yang menimpa Nabi Ayub adalah yang pertama, harta bendanya habis terbakar. Jadi semua harta benda yang dimiliki Nabi Ayub yang awal mulanya itu kaya raya, itu adalah habis terbakar. Mulai dari uang, binatang ternak, rumah, dan lain-lain, semuanya habis terbakar, sehingga pada saat itu Nabi Ayub menjadi orang yang miskin. Tapi meskipun Nabi Ayub itu miskin, Nabi Ayub tetap bersyukur dan bersedekah. Karena Nabi Ayub menyadari bahwa orang yang miskin yang mau bersedekah itu lebih utama atau lebih mulia di sisi Allah. Kemudian sebaliknya, orang kaya yang kikir adalah yang paling hina di sisi Allah. Ini selalu jadi pedoman dari Nabi Ayub. 2. Ini adalah ujian yang kedua dari Nabi Ayub, yaitu semua anak-anaknya satu persatu meninggal dunia. Jadi setelah harta bendanya terbakar, jatuh miskin, ditambah semua anak-anaknya meninggal dunia. Ini ujian yang kedua. Selanjutnya, ujian yang ketiga setelah anak-anaknya meninggal dunia, kemudian Nabi Ayub menderita penyakit yang menjijikkan. Nah, penyakit yang menjijikkan itu seperti sejenis penyakit kusta atau penyakit lepra. Terus, yang keempat, ujian yang dialami oleh Nabi Ayub adalah karena Nabi Ayub itu mempunyai penyakit yang menjijikkan, akhirnya dikucilkan oleh masyarakat dan saudara-saudaranya. Bahkan sampai diasingkan agar penyakitnya tidak menular. Itu adalah ujian dan cobaan Nabi Ayub. Meskipun diuji seperti itu, harta bendanya habis, kemudian anak-anaknya meninggal dunia, terus menderita penyakit yang menjijikkan, bahkan dikucilkan dan diasingkan oleh masyarakat dan saudaranya, maka Nabi Ayub tetap sabar dan tetap taat kepada Allah. Selanjutnya yaitu tentang sumpah Nabi Ayub. Kalau tadi tentang ujian dan cobaan dari Nabi Ayub, sekarang kelanjutannya adalah tentang sumpah Nabi Ayub. Bagaimana Nabi Ayub kok bisa bersumpah? Nah, ceritanya seperti ini. Nah, yang pertama, saat Nabi Ayub itu diasingkan, maka semua orang itu mengucilkan karena takut ketularan penyakit dari yang diderita oleh Nabi Ayub. Nah, yang menemani itu hanyalah istrinya. Jadi semua saudaranya juga mengucilkan, masyarakatnya juga mengucilkan, tapi istrinya menemani Nabi Ayub. Saat itu Nabi Ayub beserta istrinya tidak ada sesuatu pun yang bisa dimakan. Karena harta bendanya sudah habis, padahal setiap hari butuh makan. Suatu saat itu tidak ada sesuatu yang bisa dimakan oleh Nabi Ayub beserta istrinya. Nah, agar bisa makan, maka untuk menyambung hidup, istrinya terpaksa menjual sebagian rambutnya tanpa seizin Nabi Ayub untuk ditukar dengan makanan. Jadi karena nanti kalau tidak makan akhirnya mati, ya, maka untuk menyambung hidup itu istrinya Nabi Ayub menjual sebagian rambutnya. Yang sebagian rambutnya itu ditukarkan dengan
makanan agar bisa dimakan pada hari itu. Selanjutnya, saat mengetahui istrinya menjual sebagian rambutnya, maka Nabi Ayub bersumpah setelah beliau itu sembuh akan memukul istrinya sebanyak 100 kali. Jadi setelah istrinya itu menjual rambut untuk ditukar dengan makanan, maka Nabi Ayub tahu. Nah, Nabi Ayub merasa tidak senang kalau rambut istrinya dijual. Akhirnya beliau bersumpah kalau sewaktu-waktu beliau itu sembuh, maka akan menghukum istrinya dengan memukul sebanyak 100 kali. Seperti itu. Itu adalah sumpah dari Nabi Ayub. Kemudian Nabi Ayub itu berdoa kepada Allah agar penyakitnya segera sembuh. Jadi setelah sekian lama Nabi Ayub bersabar, terus Nabi Ayub itu berdoa kepada Allah yang intinya agar segera sembuh. Akhirnya pada saat itu doa Nabi Ayub dikabulkan oleh Allah sehingga penyakitnya Nabi Ayub itu diangkat oleh Allah dan Nabi Ayub sembuh seperti sedia kala. Sembuh seperti pada awal-awal ketika menjadi nabi itu. Setelah Nabi Ayub sembuh, maka Nabi Ayub teringat dengan sumpahnya. Sumpahnya apa tadi? Sumpahnya yaitu akan memukul istrinya sebanyak 100 kali. Nah, setelah teringat pada sumpahnya, Nabi Ayub itu menjadi bimbang. Menjadi ragu, ya. Kenapa kok bimbang? Kenapa kok ragu? Karena di satu sisi beliau itu tidak tega kalau harus memukul istrinya sebanyak 100 kali. Masa istri yang menemani pada saat suka dan duka harus dipukul sebanyak 100 kali hanya gara-gara menjual rambutnya. Akan tetapi, di sisi lain, beliau itu juga harus melaksanakan sumpahnya. Karena beliau itu bersumpah, maka sumpahnya itu juga harus dilaksanakan. Nah, ini yang membuat Nabi Ayub bimbang atau ragu. Harus melaksanakan sumpahnya itu atau tidak. Nah, kemudian di tengah kebimbangan Nabi Ayub itu, maka Allah berfirman. Jadi ketika Nabi Ayub bimbang, turunlah wahyu dari Allah. Yang isinya atau yang intinya adalah, hai Ayub, ambillah lidi. Kalian sudah tahu lidi ya? Ambillah lidi 100 buah dan pukullah istrimu sekali saja. Dengan demikian tebuslah sumpahmu. Jadi firman Allah ini adalah Nabi Ayub itu diminta untuk mencari lidi. Lidi itu yang tulang dari daun kelapa itu ya, itu lidi. Kemudian suruh mencari lidi sebanyak 100. Nah, lidi 100 itu diikat menjadi satu, kemudian disuruh untuk memukulkan kepada istrinya 1 kali saja. Itu sudah dianggap memukul istrinya sebanyak 100 kali. Kemudian Nabi Ayub melaksanakan sumpahnya itu dengan memukul istrinya pelan-pelan dengan seikat sapu lidi yang jumlahnya berapa tadi? Yang jumlahnya adalah 100. Nah, itu adalah kisah sumpah dari Nabi Ayub. Nah, sekarang selanjutnya adalah pelajaran yang dapat kita ambil dari cerita Nabi Ayub di atas tadi. Ya, mulai dari Nabi Ayub mendapatkan ujian, mulai dari Nabi Ayub itu menjadi orang yang kaya raya, kemudian mendapatkan ujian dari Allah, terus ketika Nabi Ayub melaksanakan sumpahnya. Pelajaran apa yang dapat kita ambil?
Yang pertama, kaya dan miskin itu bukanlah alasan untuk ingkar kepada Allah, karena semua itu adalah ujian. Jadi, kalau posisi kita saat ini menjadi anak orang yang kaya atau anak orang yang miskin, itu bukanlah alasan kita ingkar kepada Allah. Bukan alasan untuk tidak beribadah kepada Allah. Karena baik itu orang yang kaya maupun itu orang yang miskin, semuanya itu adalah ujian dari Allah. Apakah kita diuji dengan kekayaan kita nanti tetap beribadah kepada Allah? Apakah ketika diuji dengan kemiskinan kita juga akan tetap beribadah kepada Allah? Maka itu adalah kita sendiri yang menentukan. Jadi kalau kita kaya, kalau kita miskin, harus tetap taat, harus tetap beribadah kepada Allah. Itu adalah pelajaran yang pertama. Kemudian pelajaran yang kedua adalah ketika kita kehilangan sesuatu yang berharga, maka kita harus sabar. Karena semua adalah titipan dari Allah. Jadi kalau kita suatu saat itu kehilangan sesuatu milik kita yang berharga, maka kita harus sabar, kita harus menerima. Kita tidak boleh menggerutu. Karena semua yang ada pada diri kita, semua yang kita punyai, itu pada dasarnya adalah titipan dari Allah. Ketika sesuatu itu hilang dari kita, berarti titipan itu sudah diambil oleh Allah. Berarti kita harus tetap sabar. Kemudian pelajaran dari Nabi Ayub yang nomor 3 adalah siapa saja yang bersabar terhadap ujian Allah, maka Allah akan membalas dengan yang lebih baik. Kalau kita itu diuji oleh Allah dan kita itu sabar menghadapi ujian itu, pasti Allah akan menggantinya dengan yang lebih baik. Seperti kisah Nabi Ayub tadi, ketika diuji dengan penyakit dia itu sabar, maka dia akan mendapatkan yang lebih baik, yaitu sembuh dari penyakit, kemudian kaya raya lagi seperti sedia kala. Selanjutnya, pelajaran yang dapat diambil dari Nabi Ayub yang nomor 4 adalah penyakit itu tidak menghalangi untuk berzikir kepada Allah. Zikir itu adalah mengingat Allah. Jadi kalau kita seandainya suatu saat sakit, maka jangan sakit itu menghalangi zikir kita kepada Allah. Kita harus tetap mengingat Allah meskipun keadaan kita sakit. Kemudian pelajaran yang nomor 5 yaitu setiap orang itu diuji sesuai dengan tingkatan imannya. Jadi setiap orang yang ada di dunia ini pasti diuji oleh Allah. Tentu ujiannya berbeda-beda sesuai dengan tingkat keimanan orang tersebut. Kalau imannya masih rendah, ujiannya juga ringan. Imannya itu semakin tinggi, ujiannya juga semakin berat. Semua ujian itu sudah disesuaikan dengan kemampuan kita. Maka kalau kita itu diuji oleh Allah, kita harus yang sabar. Selanjutnya pelajaran yang ke-6 yaitu kita wajib memenuhi sumpah yang sudah kita ucapkan. Jadi kalau kita itu bersumpah, maka kita wajib memenuhi sumpah tersebut. Seperti sumpahnya Nabi Ayub tadi, ya, meskipun merasa kasihan, bimbang, akhirnya juga harus tetap melaksanakan sumpah tersebut. Kemudian yang ke-7 pelajarannya adalah selalu ada jalan keluar bagi orang yang bertakwa. Jadi kalau kita itu bertakwa kepada Allah, setiap masalah yang menimpa pada kita itu pasti ada jalan keluarnya. Nah, itu adalah
beberapa pelajaran yang dapat kita ambil dari kisah Nabi Ayub. Oke ya. Sementara itu pelajarannya semoga bermanfaat dan semoga kita bisa melaksanakan pelajaran-pelajaran dari kisah Nabi Ayub di atas. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.